Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat afiat kita, tegak rumah kita, lengkap anggota keluarga kita, suami, istri, anak, ayah. Saudara kita di Cianjur 7 detik Desa Cugenang ambruk, bangun dalam keadaan puing-puing. Saya baru dari Cianjur kemarin sore bertemu Ustadz Syamsi Pondok An-Nahl, mitra kerjanya ngajarnya Ustadz Taufik Abu Nahla, Pondok An-Nahl Desa Cugenang, akses terakhir persawahan. Kehilangan ibunda dan kehilangan anak. 95 korban jiwa satu desa, rata dengan tanah. Sepanjang mata memandang, kolaps. Setelah itu Kabupaten Garut bergetar, Jember bergetar. Ini getarannya sampai Balikpapan, padahal jauh Gorontalo bergetar. Bumi ini milik Allah, gak ada yang bisa nahan. Laut milik Allah. Di zaman Umar bin Khattab ketika ada gempa, maka Umar mengajak satu Madinah beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka kita yang sedang tegap ini, mari kita insyafi segala nikmat dari Allah. Nikmat ada masjid, posko DP Foundation itu di Desa Gasol, di RKDF Diki ya, Rumah Quran Darul Falah. Jalan 100 meter ke Kampung Gasol itu satu musola ambruk. Sekarang anak-anak gak bisa ngaji lagi, gak bisa banyak hal lagi. Jadi kawan-kawan sekalian, ayo sama-sama kita hamdalah. Alhamdulillah. Mahal. Bisa sujud punya masjid mahal. Nanti kalau masjidnya gak ada baru sedih. Begitu gempa ya, kemarin waktu tim Abi vendor, bukan tim sebetulnya, cek sound pakai lagu biasa, maksudnya lagu pop. Satu kampung marah. Jangan lagi setelah lagu bermaksiat kepada Allah. Coba satu kampung sepakat lagu maksiat, habis gempa. Datang ke kami, Ustadz, Huntara bagus tapi kami ingin ada masjid sementara Ustadz untuk sholat. Kalau di tenda basah, buatkan kami masjid Ustadz, sekian kali sekian. Gak usah pakai dinding, yang penting tegak ada semen. Buat kami sholat Ustadz, kami butuh tempat sujud. Kita yang gak di tempat gempa, sujud bosan. Imam lama dikit, kapan takbirnya nih? Kapan takbirnya nih imam?
Maka syukuri teman-teman sekalian, ta'lim gini sejuk, ada cahaya, mahal, tegak ini Allah izinkan. Mumpung kita dikasih kesempatan terbaik ini, kita gunakan sebaik-baiknya. Semoga keinsyafan hadir di hati kita semua. Maka kalau punya orang tua, dihargai, ada ibu, ada bapak, disayang. 7 detik Ustadz Syamsi kehilangan ibu, 7 detik. 7 detik kehilangan anak. Maka kalau ada anak disayang, kalau ada suami disayang, mumpung suaminya ada, kalau ada istri disayang. Saya sebelum majelis tadi banyak sadar, banyak salah sama Kak Nirwana. Saya minta maaf sama istri saya. Maaf sayang, saya banyak salah. Maka pelajaran gempa demi gempa yang terjadi ini harusnya menginsyafi kita semua. Siap kembali ke Allah? Siap. Yang kedua, setiap perjalanan menuju hijrah berarti kita sedang meninggalkan masa lalu. Meninggalkan apa? Masa lalu. Ada di sini yang masa lalunya mabok, ya Ustadz saya ini mabok terus. Ada yang masa lalunya mukulin istrinya terus. Ada yang masa lalunya itu mulutnya kalau nggak ngomong aib suaminya itu nggak sah. Umbar aib suaminya kemana-mana. Ada yang masa lalunya zina, ada yang masa lalunya riba, ada yang masa lalunya jualan-jualan investasi yang pasti habis, hancur investasi itu. Banyak produk-produk dijual atas nama produk investasi finansial, berizin dan segala macam, tapi sebetulnya pasti bodoh, pasti amblasnya. Ya, pasti amblasnya. Maka ketika kita berhijrah dan kita meninggalkan masa lalu, satu hal yang harus kita sadari adalah kita tetap punya masa lalu, itu yang harus kita terima. Tapi Allah Azza wa Jalla membukakan pintu hijrah, pintu taubat. Innallaha ghafurur rahim. Allah nunggu masa depan kita. Allah nunggu apa? Allah nunggu apa? Maka terimalah ketika banyak yang belum percaya sama antum. Kalau antum berubah. Si fulan ngaji di Al-Murabi itu mabok terus. Pegangannya miras, mabok tepi jalan, nggak percaya saya. Coba sama-sama kita terima, coba lagi, kita terima pendapat orang tentang kita. Itu kita tahu itu pinjol terus, ngutang sama bank keliling, iparnya dikejar, orang tuanya dikejar, antum stop, udah nggak pinjol lagi, tapi tetaplah lihat muka antum ingat pinjol, paham? Ini yang cari masalah di keluarga besar ini. Maka jangan banyak klarifikasi, terima kalau memang kita pernah punya masa lalu. Dan terima kalau orang nggak terima antum, karena hati orang nggak bisa kita atur-atur. Tapi ada satu yang selalu menerima kita. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka kembalilah kepada Allah. Majelis pengasuhan ini mengajak kita semua, baik yang mendengar maupun yang berbicara, untuk apa? Kembali kepada Allah. Kita semua punya aib, Abi punya aib, antum semua punya aib, punya masa lalu. Kita semua punya kesalahan. Repotnya kita ini kalau hijrah ini kita ingin orang lain memaafkan kesalahan kita. Jangan berfokus sama orang lain memaafkan dan orang lain menerima, orang lain mengakui hijrah kita. Akhirnya hijrahnya bukan ilallah, tapi hijrahnya ilal manusia, ilan nas, ilal insan. Jadi hijrahnya itu atas ingin, hijrahnya atas ingin berubahnya pendapat manusia sama diri kita. Jangan. Maka suami yang ingin berubah, ndak usah ingin dapat apresiasi dari istri dibilang suami soleh. Banyak suami yang berubah, istrinya malah ngomong, abang kesambet apa bang? Kok rubah sekarang nih, mau sholat, jin mana yang nyambet malah gitu.
Kalau kecewa sama istri, kalau hijrahnya karena istri, akan sedih. Istri kalau mau berubah jadi soleh, muslimah, mau berubah jadi baik, bukan untuk tetangga, bukan untuk mertua, bukan untuk suami, untuk Allah aja. Saya udah berubah Ustadz lebih taat, saya udah berubah Ustadz lebih kalem, saya udah berubah Ustadz lebih ihtiram sama suami saya, tapi suami saya nggak respon. Ya siapa suruh nunggu respon suami? Mertua saya tetap begitu, siapa suruh nunggu respon mertua? Maka hijrah, berubah kepada siapa? Harapannya kepada Allah. Manusia tidak bisa memahami ruang terdalam hidup antum. Habis sekali lagi ya. Menyayangi antum semua. Manusia itu tidak tahu permasalahan antum yang paling dalam. Orang taunya cuma salah-salah. Kang Dewa ngomong sama saya, kalau kita 30 hal kita benar, 2 salah, maka orang akan bicara 2 salah itu dan tidak pernah membicarakan 28 yang benar. Itulah manusia. Kita nggak bisa, kawan-kawan sekalian, berharap sama manusia itu. Maka di awal majelis ini Abi mengajak, marilah kita putus harap kepada manusia. Marilah kita putus cinta, putus harap, putus sandaran kepada manusia, makhluk, entitas dakwah, yayasan, pekerjaan, bisnis, bos, majikan. Mari kita putus harap. Jadi kenapa sekarang kerja kita benar? Untuk Allah. Abi, saya kerja di pabrik bagian produksi. Semoga dengan kita memproduksi dengan benar, kita kerja dengan benar, orang dapat manfaat dari produk. Selesai. Abi, saya kerja di bengkel, maka ganti olinya yang bagus, pastikan bautnya dikencangkan, pastikan ini ngurus motornya benar. Mudah-mudahan kalau motor ini kita urus benar, kita baikin dengan benar, dia bisa manfaat maslahat, ngantar istrinya, ngantar anaknya, dia bisa berangkat berdakwah. Nggak ada urusan sama bos kita pemilik bengkel. Halo? Siap? Abi, saya kerja di rumah makan. Maka kita masak yang benar, kita masak daging yang benar, kita pastikan halal. Kalau kita motong ayamnya kita pakai bismillah, semoga ada keberkahan untuk orang yang makan, semoga jadi kebahagiaan. Sudah, jadi energi beramal soleh. Sudah, tidak ada pengharapan kita untuk dianggap ini, dianggap itu. Hati-hati kawan-kawan, hati-hati. Ya, hati-hati. Inni wajahtu wajhiya lillahi ta'ala. Wajahnya kita, beraktivitasnya kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi yang lagi jomblo hati-hati, ya, lagi narget calon mertua, sudahlah, nggak usah banyak akrobat. Kalau kita baik, kalau memang silaturahim ke calon mertua, bawa martabak ya, bawa martabak. Nggak usah maksa dibilang menantu idaman, calon menantu idaman, sampai sewa Avanza 800.000. Mau bertamu sewa Avanza 400.000, 300.000, sewa Innova 800.000, biar dibilang calon mantu idaman. Ini udah salah Tuhan, salah Rob, ya, salah menggantungkan perasaan. Padahal belum tentu juga itu. Calon istri antum yang antum target itu belum tentu juga benar. Siapa yang tahu? Mau jilbab rapi segala macam, siapa yang tahu? Karakter terdalam, akhlak terdalam. Ikhwan, minta doa yang baik sama Allah Azza wa Jalla. Minta doa istri yang sayang sama ibu antum, minta doa istri yang sayang sama ayah antum. Begitu juga para muslimah. Jangan cuma ngelihat gagahnya, ikhwannya, hebatnya, aktivitasnya di rohis dakwahnya. Minta dia sayang sama ibu antum, keluarga antum. Itu muslimah yang mahal. Ya, gagah-gagah, besar, hebat, jabatan di mana-mana. Kalau sama keluarga nggak ada perasaan, sama orang tua antum nggak ada perasaan, cuma jadi monster dalam kehidupan. Maka kalau kita menuju pernikahan, hati kita berkiblat kemana? Allah. Kenapa antum ngelamar takut? Karena Tuhannya calon istri itu. Aku tak bisa kalau tidak dengan dia.
Ini udah Ustadz, yang pas. Ini habis satu-satunya. Baru juga keliling Sumedang, belum jalan-jalan ke Cimahi. Gitu Heri. Nah, ini ada Heri nih, asisten saya ya. Baru juga keliling-keliling cari istri di Sumedang, udah ini satu-satunya. Jangan kita soto, dunia ini luas. Jadi waktu nikah kiblat sama Allah. Ya Rob, kalau ini jodoh ini. Kalau enggak ya udah melangkah, relax jadinya. Lamar. Jangan nunggu 100 juta. Gaji 2,5 juta. Makan 1.500.000, nabung 1 juta. 100 bulan. Cuman lah 100 bulan itu? 8 tahun. Hah? Jangan udah lamar-lamar. Jangan berpikir aneh-aneh. Jangan hidup di dunia fantasi. Ini saya nasihatin sama Heri kemarin di bandara waktu jemput saya. Sudah, jangan kebanyakan lihat Instagram. Kalau lihat Instagram tuh rasanya pengen nikah sama selegram. Hah? Cantik nih bi, cantik nih bi, Allah ya Allah. Masalahnya dia tidak mau sama antum, tuh dia masalahnya. Ya Allah bi, jilbab masya Allah, masalah cantik. Jadi tidak mau sama antumnya itu masalah. Kiblat hati kepada Allah. Sudah, saya bilang sama yang jomblo-jomblo ini nikah. Ini setan ini sekarang ini makin canggih godaannya, ya. Jadi bagi yang kawan-kawan sendiri nikah kepada Allah. Kerja. Ada bi dapat kerjaan tukang fotokopi, ya fotokopi lah. Tapi kan saya S1. Wow. Ya nggak apa-apa juga. Lah buktinya nganggur juga kan. Ya lupain aja lah S1 itu. Hah? Dapat bi kerjaan bi tukang ini, tapi kan saya S2 bi. Ini harga diri. Udah. Tuhanmu siapa? Mau minta decak kagum orang. Lihat pengusaha-pengusaha besar di Musinin Club, ya. Mengawali dari bawah, dihina, dinyek-nyek, sekarang besar. Karena Tuhannya benar, Tuhannya Allah. Yang kita lupa ini rezeki itu punya siapa? Rezeki di tangan siapa? Di tangan Allah, bukan di tangan pendapat orang. Ya Robbi, kalau rezeki di tangan pendapat orang, habis kita ini. Mikael sensus dulu kan, berapakah yang senang sama Anda? Gitu. Yang senang 10, 100.000. Yang sedang 50, 500.000. Haters 30, minus ambil. Wah habis pak. Kita ini banyakan yang benci daripada yang suka. Jadi kawan-kawan sekalian, sudahlah, malam hari ini putus harapan aja sama makhluk. Nggak usah banyak-banyak kita baper. Kita berbuat untuk Allah Azza wa Jalla. Siap? Siap. Orang lain boleh tidak percaya sama antum. Insya Allah Abi percaya antum ingin berhijrah dengan baik. Amin. Orang lain boleh fatwa antum gak punya masa depan. Istri antum mungkin fatwa antum gak akan berubah. Keluarga besar antum mungkin memfatwa antum akan miskin 7 turunan. Tapi Abi tetap punya sangka baik pada semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga insya Allah takdirnya baik, kehidupannya baik, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketiga, terima kasih sudah berkenan hadir. Yang hadir malam ini nampak memang menerobos hujan, ya. Ada 2 kemungkinan, menerobos hujan atau dari asar udah di sini nunggu cuangki, ya. Wah, pada asar ini ada gerobakan gratis. Jadi antum-antum ini mudah-mudahan dipilih dan disayang Allah semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita akan ngaji surah Al-Maidah ayat 54. Kita akan ngaji surah Al-Maidah ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu man
man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Man, coba man, barang siapa. Tuh di picture kedua tuh di grup majelis ya. Yang punya grup WA majelis dibuka. Man yartadda murtad. Yartadda keluar dari agama Allah. Yartadda minkum, murtad diantara kalian, an dinihi. Coba lagi. Yartadda minkum an dinihi. May yartadda minkum an dinihi. Wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agama ini, barang siapa di antara kalian jamak yartadda minkum an dinihi, keluar dari aturan-aturan agama ini. Agama nyuruh nikah, kawin, wanita ke pria, pria ke wanita. Kenapa dia kreatif, pria ke pria, wanita ke wanita? Hah? Agama sudah kasih kalau lahir al-farj, kelaminnya pria ya pria. Kenapa lagi muncul istilah kemerdekaan gender? Jadi di barat itu sudah mulai ada toilet male, female, and bebas di tengah tuh ada juga tuh. Male female nggak jelas. Terus kesetaraan gender. Maka tidak boleh lagi ditulis itu male female, ada pilihannya yang ketiga apa saya lupa. Mayartadda minkum an dinihi, kata agama janganlah berjudi. Ikut pula dia berjudi, binari, tebak-tebak harga saham. Kalau naik dapat 1 kali, kalau turun judi lagi. Kata agama jangan kemudian pinjam berbunga. Bunga 5% dihantam, 7% dihantam. Bukan berarti yang 1%, 0,5% halal, enggak. Jadi ketika masyarakat kemudian atau umat ini yartadda minkum an dinihi, coba lagi. Yartadda minkum an dinihi, dia keluar dari agama Allah, dia keluar daripada din. Ad-din, ad-dain ini artinya aturan din, ya. Agama, aturan ini din. Dia sebetulnya lebih dalam daripada agama. Agama tuh bahasa Sanskerta. Tidak agama rusak, tidak merusak. Agama, din itu bukan sekedar tidak merusak. Din itu adalah aturan yang mengikat kita di kehidupan kita. Bagaimana cara kita merasa, bagaimana cara kita kemudian hidup, itu namanya din. Kalau keluar dari din, apa kata Allah Azza wa Jalla? Fasawfa yatillahu. Coba lagi. Maka Allah akan fasawfa yatillah, maka Allah akan hadirkan, datangkan biqaumin. Coba lagi.
Suatu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya. Apa di sini perspektifnya? Kalau masyarakat itu rusak, Allah ganti kaumnya. Makanya nih pesan Ustadz Ajo Bendri ya, kalau maksiatnya sama Allah saja kayak Fir'aun yang tenggelam cuma yang maksiat. Tapi kalau maksiatnya merusak, al-ahwa, liwat ya, sodomi, pekerjaan-pekerjaan yang kotor begitu, dia fahsya, maka yang dirusak adalah satu kampung. Karena apa? Perbuatan fahsya itu menular. Halo? Jadi kalau tahu ada teman lesbi, ada teman gay, suka sama jenis, jangan bilang hak asasi. Selamatkan cepat, terapi cepat, kasih lingkungan yang baik. Jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan kita permisif. Oh kan nggak di rumah kita, di sana. Kan terjadinya di sana. Kalau ada bencana itu nggak pilih-pilih. Bencana itu nggak pilih-pilih kawan-kawan sekalian. Nggak ada tiba-tiba. Oh saya nggak getar, nggak ada. Nah sudah kita lihat. Ya, bukan berarti saudara-saudara kita banyak maksiatnya di Cianjur, enggak. Abi enggak ke situ arah ceramahnya. Tapi ini refleksi buat kita. Allah akan ganti kaum itu. Allah akan apa? Ganti. Udah banyak. Longsor satu kampung ketutup 4.000. Di sebuah desa sampai dikasih tugu. Satu malam pindah gunung tuh. Ya jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita kemudian digantikan itu. Nah, apa ciri-ciri generasi pengganti itu kalau masyarakat rusak? Satu, yuhibbuhum, coba lagi. Wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya. Ulama tafsir di sini berpendapat apa? Maka Allah itu kalau dia menginginkan hambanya untuk balik, Allah cinta duluan kepada sang hamba itu. Maka kapan kita bisa ngukur? Kapan kemudian kita bisa merasakan cinta Allah itu? Nggak usah banyak tanya. Bagaimana kemudian cinta kita kepada Allah? Apa itu cinta? Prioritas. Coba lagi, apa itu cinta? Prioritas. Saya ngukur-ngukur juga hari ini gitu. Dengan beberapa episode yang terjadi. Mungkin cinta saya sudah hilang gitu. Sujud-sujud saya yang lama hilang. Doa-doa saya yang panjang hilang. Mulai banyak koordinasi, mulai banyak manajemen, itu kita bisa ukur. Sebetulnya Tuhan kita sekarang yang kita cintai itu Allah apa foundation kan gitu. Hah? Allah apa filantropi, walaupun bagus-bagus saja. Ngurusin huntara, ngurusin makan orang, ngurusin ini, tapi di titik mana? Siapa yang sebetulnya kita lebih cintai? Pandangan manusia supaya orang banyak berdonasi, pandangan Muhsinin Club, pandangan donatur agnia, atau pandangan Allah Azza wa Jalla? Itu kita bisa ukur. Pertandingan bola klub terhebat, tenang, ini kan aman ya, nggak ada Piala Dunia Maghrib kan? Azan Maghrib. Apa yang kita pilih? Ya gitu. Itu menentukan cinta kita. Kita udah dapat nih sama Allah dikasih kita hidayah. Kerja ini benar, kerja ini enggak. Kita tahu ini. Setiap kerja ini jualan investasi orang hancur. Siapa yang kita cintai? Bonusnya reinvestasi ini atau kemudian cintanya Allah? Di situ kemudian kita bisa merasakan sebetulnya Allah mencintai kita atau enggak. Dari mana? Dari bagaimana hati kita mencintai Allah. Ayo sama-sama, yuhibbuhum, coba. Wa yuhibbunah. Kalau duduk di majelis nyaman, Abi, saya kalau duduk di majelis nyaman, Abi. Saya kalau sujud di Al-Murabbi ini apalagi Masya Allah, karpetnya ya bagus, harum masjidnya, saya nyaman, Nabi, sholat itu. Nah itu mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya nggak betah, misalnya apa? Zikir subhanallah 33 kali nggak betah,
Salam, salam, salam cabut, salam, salam, salam cabut. Nah kita mesti khawatir kita kehilangan cinta Allah Azza wa Jalla. Nah ini panjang nanti. Abi akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita panjang umur. Selasa depan tanggal berapa? 12. Nah 12 kita bahas tentang hadis wali Allah. Kalau orang dicintai ini, maka para ulama menyebut orang-orang yang dicinta itu wali Allah. Jadi wali Allah bukan cuma yang bersurban, bukan cuma alim yang kemudian pakai gamis. Ya, wali Allah tuh yang Allah cintai, bisa jadi satpam, bisa jadi karyawan rendahan, bisa jadi anak muda yang kita lihat seperti anak kuliah biasa, itu bisa jadi wali Allah. Kenapa? Allah mencintainya. Akibat apa? Hatinya mencintai Allah Azza wa Jalla. Kawan-kawan sekalian, pernah lihat orang kasmaran nggak? Orang kasmaran lagi cinta-cintanya. Ini ada istri saya, cuma nggak apa-apa saya cerita ya. Ini SMA. Jadi SMA tuh saya ada naksir muslimah lah. SMP ding. SMP apa SMA ya? SMA. Menjelang rohis. Saya kelas 1 SMA. Ingat banget. Itu tiba-tiba si muslimah ini ngomong, "Ren, catatan kimia ada nggak?" Ya Allah, itu ngantar dari Balikpapan, rumah saya Gang Dolok, ke rumahnya Balikpapan Baru itu, rasa berjalan tuh berbunga-bunga. Sampai Balikpapan Baru dia cuma, "Ya makasih ya." Nggak disuruh duduk kita, tutup pintu. Itu rasanya kemenangan betul. Apalagi saya pakai motor Satria 125S tuh. Peng, 2 tak gitu kan. Itu cinta tuh begitu. Cinta tuh begitu. Kenapa kemudian Kana bisa produksi 6.000 7.000 porsi itu? Istri saya dibalik saja. Cinta. Kalau udah cinta, nggak masuk akal. Kanker rahim stadium 3 mau dioperasi, tangannya masih megang HP ngurus beli beras, nggak masuk akal. Kalau saya suami ngerti cinta beliau sama Allah, cintanya beliau dikasih waktu untuk hidup sampai sekarang. Nah orang nih banyak nggak paham yang begini-begini. Maka kalau cinta apapun kita lakukan, ya. Dimarahin sama orang yang kita cintai itu sabar aja. Saya suka nanya sama istri saya tuh, kamu kok tahan sama saya ngomel terus? Ya itu cinta katanya gitu. Masya Allah. Ada di belakang kalau boleh ditanya ya. "Hani, aku nih ngomel-ngomel terus Hani. Kamu nggak bosan nggak Hani?" Nggak apa-apa, namanya juga cinta. Masya Allah. Istri kalau udah cinta suaminya mau gimana dia terima. Allahu Akbar. Walaupun gendut kayak kungfu panda gitu. Aduh. Kayak Winnie the Pooh gitu. Bagi dia pria paling tampan di muka bumi. Allah Karim. Kalau cinta sama Allah, Allah kasih takdir kita macam-macam. Terima nggak kita? Terima. Katanya cinta. Katanya cinta dibuka aib sedikit ngambek. Katanya cinta takdir nggak berjalan sesuai dengan rencana marah. Katanya antum cinta. Hai, di mana cintamu? Wahai kekasihku, katanya kamu cinta. Itu komunikasi saya sama Allah. Kalau ada yang nggak pas dalam kehidupan ini, ya Allah, aku dipanggil kembali pulang. Tapi nggak apa-apa, kalau ini memang tindakanmu atas izinmu ya Allah, I accept, saya terima. Kenapa ada orang yang nggak terima pernikahannya bubar? Kenapa ada orang yang nggak terima suaminya pilih yang lain? Kenapa kemudian ada suami nggak terima istrinya pergi ke yang lain? Karena salah Tuhan. Karena apa? Udah jelas salah Rob. Maka saya sampaikan kepada suami-suami di sini yang suka curhat sama saya. Abi, istri saya pergi, abi, istri saya nggak terima saya pulang ke mertua. Biarin. Jelas. Ini kurang jelas apa nih? Coba sama-sama, biarlah pulang. Coba lagi. Biarlah pulang. Kan udah nggak mau sama antum, tinggal tanya baik-baik, masih mau nggak? Sabar, tungguin. 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 2 tahun antum tungguin nggak? Antum juga laki-laki. Sampai dia nangis tuh, Dek, tenang Dek. Abi nggak marah sama Dedek, Masya Allah.
Jadi jangan juga jadi laki-laki salah Tuhan, salah cinta. Yuhibbuhum wa yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adzillatin 'alal mu'minina. Coba ulangi. Zillah, coba. Apa itu zillah? Rendah sebetulnya. Zillah itu menghinakan diri. Jadi kepada orang beriman enggak meninggikan diri. Disebut di sini apa? Lemah lembut. Apa? Akar katanya hina. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Zillah itu artinya menghinakan diri antar sama mukmin. Jadi ciri-ciri generasi pengganti itu apa? Allah mencintai mereka, mereka mencintainya. Yang kedua, sesama mukmin apa? Lemah lembut. Itu yang diajarkan di majelis ini. Kang, sendalnya Kang, taruh sini Kang. Masya Allah. Di rumah we dicarekan we lah. Iya kan? Di rumah teh dimarahin aja sampai, Kang, ayo ibu di sini, ibu makan dulu. Masya Allah. Itu adzillatin 'alal mu'minin. Saya kemarin masuk area Huntara pengungsi ya, belum terlalu banyak karena syarat kita panjang. Harus mendaftar, harus mau sholat. Karena kita mau urus ini setahun sampai punya rumah lagi. Ada 6-8 muslimah dalam satu Huntara itu saya masuk. Karena bawa bapaknya pergi, saya izin masuk. Ada teh neni kalau nggak salah, punya anak namanya Yumna. 3 minggu usianya. Usia 2 minggu gempa. Rumah kontrakannya rubuh. Itu beton segede Yumna jatuh di kasurnya bayi itu. Untung diangkat. Cerita baru 2 minggu Ustadz gini. Saya nggak tahu, tiba-tiba sontak aja. Udah akikah Bu? Belum. Ya akikah itu berapa? Akikah paling 2,5 gitu. DP Foundation 1 bulan bisa 2 miliar ngumpulin pendanaan sosial. Jadi saya ringan aja. Insya Allah Bu, diakikahin Bu. Itu nangisnya udah kayak YouTube-nya Baim Wong. Saya takut jadi Randy Wong ini. Makanya saya bilang, udah jangan direkam. Saya udah bilang sama Heri. Langsung, jadi Masya Allah, itulah ternyata umat mukmin ini haus kelemah lembutan. Makanya saya paling seneng itu melukin satu-satu. Karena cuma momen itu, kadang-kadang saya kerja nggak bisa dekat sama antum. Saya senang antum datang ke sini makan, pulang dapat beras. Kan nggak mungkin kan bagi beras. Ambil, puas. Sarden, puas. Nggak ada kan? Pasti Bu, paketnya Bu. Saya mendidik givers itu untuk saling lemah lembut. Mudah-mudahan kita generasi pengganti, amin. Nah mudah-mudahan kita dicintai Allah. Ayo sama-sama. Yufasaufayatillahu. Ulangi. Biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin, menghinakan diri, rendah di hadapan kaum mukmin, a'izzatin 'alal kafirin. Coba ulangi. Punya izzah kepada kekafiran, punya izzah kepada keburukan. Makanya begitu ada Cianjur recovery, Abi minta rompi produksi yang bagus. Ya, enggak cukup lagi seler kuning. Ayo rompi yang bagus. Sewa Fortuner, kasih stiker, punya izzah. Jangan kita Cianjur recovery, Allahu Akbar, yang datang Avanza sakaratul maut. Tahun 2011, aduh. Masuk daerah bencana, nyangkut lagi bannya, aduh Allahu Akbar. Kata pengungsi ini malah iba sama yang datang nih. Jangan sampai begitu. Izzah, harus punya izzah. Ya, karena bawa alat masak warna oranye semua. Itu izzah, ngasih makan orang yang layak, alat masaknya yang baru, masaknya yang benar, prasmanan, punya izzah. Huntara jannati, hunian sementara, rasa layanan surgawi, punya izzah. 75 cm per badan, ya, tegak, ya, rapikan, kasih semen, gitu. Jangan sembarangan, punya izzah.
branding yang betul. Ini kemarin saya datang Poskonya pakai baliho, udah sakaratul maut balihonya. Saya bilang ganti. Ini orang mau nyumbang jadi yang di recovery, pengungsi apa antum kan gitu. Ngelihat poskonya nggak meyakinkan. Ini saya bilang DP Foundation datang, baikin semua tampilan poskonya. Bukan mau pamer-pamer marketing, bukan mau pamer-pamer branding. Billboardnya DJ, billboardnya dugem, billboardnya minuman keras, lebih tegak, tegak dia, ya kan? Taruh di situ wanita buka aurat, ya kan? Free ladies night, cukup sekian. Kan saya bukan alumni sih, ya, tahu aja. Ya. Nanti, kayaknya Abi ini alumni, bukan, tak pernah saya. Senakal-nakalnya saya, alhamdulillah ya. Entah karena nggak punya uang apa kuper atau gimana, nggak gaul, tapi gitu. Coba antum lihat. Billboardnya diskotik tuh, billboardnya kemaksiatan, tegak, keras. Jangan sampai kita bikin salawatan pakai bambu, waduh di sampingnya klewer. Padahal yang kita tempel wajah habaib, wajahnya cucu Rasulullah. Maka kalau saya pesan sama panitia taklim salawatan, antum kalau dakwah tuh harus ada izzah. Billboard ini berapa? Ngomong, bikin yang bagus, produksi yang bagus. Itu namanya izzatin alal kafirin. Ini kita pakai zoom, kameranya sampai 2, lighting. Jangan sampai tayangan kemaksiatan yang kanannya botol minuman keras 30%. Bahasannya di YouTube adalah free sex, one night stand, ya kan? Hubungan tanpa status dan seterusnya. Lebih terang tayangannya, lebih terbroadcast, lebih banyak subscribernya. Begitu dakwah suram, nggak pakai mic in, suaranya pecah-pecah, orang nonton capek, nggak boleh. Ini izzah, lampu ini izzah, bukan nyorot trendinya, nyorot dakwahnya itu. Ya, maka kita pulang bawa beras, itu izzah. Dari mana? Pengajian. Emang dapat apa? Sarden dan 1 kilogram beras. Izzah. Loh, betul? Izzah. Itu izzah. Parkir di sini, tak majelis yang bayarin parkirnya. Itu izzah. Datang ke majelis, kita akan kasih makan. Itu izzah. Di kumpulan preman mereka dikasih makan sama orang-orang jahat. Yang jual perempuan, yang jual miras, yang jual narkoba, mereka dirawat, diasuh, dikasih makan, dikasih seragam untuk melindungi kemaksiatan. Gitu. Begitu taklim, mohon maaf ya, Ustadz lapar, Ustadz sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Nggak cocok. Halo? Kalau di sana dikasih makan, di sini harus dikasih makan. Harus lebih bagus makanannya. Kalau di sana dikasih seragam, di sini harus dikasih seragam. Seragamnya lebih bagus. Kalau di sana bisa dikasih uang, kita usahakan di sini juga. Gimana caranya bisa dikasih uang? Kalau di sana bisa hidup, di sini juga harus bisa hidup. Di masjid harus bisa hidup. Itulah izzah. Itulah apa? Izzah. Kita harus punya izzah. Aparat, ya, polisi, mereka jaga kita bertugas, tapi jangan sampai membandingkan. Mereka jaga event-event yang jauh misalnya dari kaidah karena memang dijaga sama aparat gitu ya. Tapi kemudian servisnya luar biasa. Giliran jaga taklim kering. Hati-hati juga. Ini saya nggak menyalahkan kepolisian, ya salahkan adab kita kadang-kadang sama bapak-bapak. Makanya saya betul-betul minta hargai aparat, hargai kawan-kawan sekitar, hargai tetangga. Orang bikin acara musik bisa minta maaf sama tetangga. Mohon maaf ya Bu, kita dangdutan Bu, mohon maaf ya. Acara taklim nutup jalan gak ada minta maafnya sama tetangga. Ini kita kehilangan izzah. Jadi coba sama-sama, azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Ayo, yang pertama cinta. Coba lagi yang pertama cinta. Kedua lemah lembut. Ketiga harga diri, izzah apa? Izzah. Yang keempat yujahiduna fi sabilillah. Coba lagi. Yujahiduna fi sabilillah, mereka bersungguh-sungguh fi sabilillah di jalan Allah.
Jadi ada kesungguhan. Saudara kita gempa di Cianjur, ayo kita bantuan. Seminggu lupa. Nah, ini rumah saudara kita masih hancur, gimana cerita? Mereka masih tidur di tenda pakai alas terpal, air masuk, gimana cerita? Sudah mulai ada kena penyakit, ya. Bahkan di desa Cugenang itu tendanya, bangunannya jamur, merang. Mereka tinggal di sama jamur. Akhirnya apa? Kena spora, sakit perut, diare dan seterusnya. Kalau bersungguh-sungguh urus sampai pengungsi itu selesai. Dekat akhi, dekat 2 jam 3 jam. Siapa yang dihisap pertama kali? Kita yang ada di Bandung ini. Akrobin yang paling dekat dengan saudara-saudara kita di Cianjur itu. Banyak murid-murid di sini, santri-santri di sini asli Cianjur. Kita yang punya tanggung jawab besar untuk ngurusin itu. Ya. Kalau gempa Palu oke lah, itu urusan teman-teman di Sulawesi, kita bisa kirim bantuan duit dan seterusnya. Tapi ini Cianjur, saudara kita terdekat. Kalau kita yujahiduna fisabilillah, kita urus yang betul saudara-saudara kita. Yujahiduna fisabilillah, bikin Muhsinin Club, kita komunikasikan yang benar. Ayo Pak, pengusaha muslim kumpul. Donasi minimum 10 juta, harus tegak kita, harus serius kita rekrutmen. Itu yujahiduna fi sabilillah. Pilar saudagar dermawannya di Muhsinin Club, pilar ulamanya di Siwak Network, sosial entitas dakwah kemasjidan. Bikin lagi upgrading manajemen dakwah kemarin 2 hari, serius kita bikin. Pilar anak mudanya di The Givers, ya, semuanya kita bangun. Itu namanya keseriusan. Pengusaha muslimnya diurus, ulamanya diurus, da'inya diurus, anak mudanya diurus. Yujahiduna fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bukan sisa waktu, dedicated. Bukan sisa waktu. Itu namanya bersungguh-sungguh. Jadi salah satu ciri-ciri generasi pengganti adalah bersungguh-sungguh itu. Masuk di kajian Givers yang tadi siang, maka ayatnya di surah Al-Ankabut, ya, ayat 69, walladzina jahadu fina. Ulangi, walladzina jahadu fina, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh kepadaku, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Coba, lanahdiyannahum subulana, aku akan kasih hidayah, subulana, jalan-jalan menuju cita-cita antum, menuju saya, menuju Allah Azza wa Jalla, menuju aku, kata Allah. Lanahdiyannahum subulana, akan dikasih taufik gimana berkarir yang bagus, akan dikasih ilham gimana cara bisnis yang bagus, akan dikasih hidayah kepada siapa antum harus melamar selama antum sungguh-sungguh. Ayo sungguh-sungguh. Saya kalau ngaji majelis begini asar udah mandi, naik ke Geger Kalong tuh, sebelum maghrib udah duduk saf pertama di depan guru kita Abdullah Gimnastiar tuh. Habis maghrib belajar lagi tafsir dengan para ustadz tim asatidz Darut Tauhid. Ba'da isya siapin infak, ya, baju yang terbaik, pakai harum-haruman. Ini mesti sungguh-sungguh belajar ilmu. Kita mesti sungguh-sungguh sama Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, wala yakhafuna, ulangi, laumata laim. Wala yakhafuna, dan tidaklah yakhafuna, mereka takut, laumah. Coba lagi, laumah yaitu celaan, ejekan, nyinyiran, laim apa? Orang-orang yang mencela. Bagus-bagus kita bikin gerakan umroh hufaz mutkin, UHM. Ngomong sama Bang Edwin tadi, banyak aja yang curiga. Oh, ini bisa-bisanya Rubitur cari uang, cari profit. Kalau Rubitur mengumrohkan hufaz, mereka dapat untung sah. Kita donasi beras, beli berasnya, maka yang jual beras dapat untung sah, asal beda pihak. Nah, ini Rubitur beda pihak, boleh dapat untung. Berkembang lagi isu katanya URS ngambil kickback dari uang umroh. Sedih. Tapi kalau kita mau sedih, rasanya bisa berhenti dakwah ini.
Oh itu bikin Huntara, itu lagi jualan project itu 80 juta 10 kali 10, padahal kontraktornya aja rugi. Dapat 80 juta, transfer 80 juta. Nggak ada janji apa kickback segala macam. Pasti selalu ada nyinyiran. Coba lagi, pasti selalu ada apa? Jadi generasi pengganti itu, ayat ini sudah membuktikan generasi pengganti itu nggak akan lepas dari nyinyiran. Pertanyaannya, antum takut nggak sama nyinyiran itu? Generasi pengganti, coba ayatnya gimana? Wala yakhafuna. Coba lagi. Laumata laim. Mereka nggak takut sama orang-orang yang suka mencela. Apa itu datang majelis pengasuhan? Paling ngarep beras sama sarden. Itu kan duafa semua. Orang susah. Coba antum digitu-gituin. Kalau mental antum nggak kuat, Selasa depan nggak datang. Iyalah, nggak usah datang lah. Diajakin nama satu gang, pulang dari majelis pengasuhan, dapat beras cie, dapat beras cie, dapat sarden cie, gitu. Minal jinnati wan nas. Setan berbentuk jin dan manusia itu, kalau bentuknya jin, nggak ada wujudnya, dia berbisik terasa di hati. Nah kalau dia bentuknya manusia, itu setan bentuk manusia itu. Minal jinnati wan nas. Yuwaswisu fi sudur. Yang masuk-masukkan rasa takut. Ya, musinin klub semuanya dapat berapa bukti transfernya ditaruh, masih juga curiga, susah. Jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, wala yakhafuna. Coba lagi. Laumata laim. Ayo ulangi. Benar secara syariat. Coba ulangi. Legal, formal, maju terus. Benar secara syariat, hukum negara oke, maju. Ya. Benar secara syariat, legal, aman, maju. Menghimpun bantuan ke Cianjur, himpun, kasih. Antum udah capek, pasti aja teman-temanmu ngomong yang aneh-aneh. Iya kan, dia ngumpul-ngumpulin baju itu kan karena nganggur aja. Habis di PHK dari pabrik, makanya ke Cianjur. Ya gitulah. Orang kalau habis di PHK tiba-tiba soleh, coba. Padahal antum di sana sama pengungsi, hujan-hujanan. Maka generasi pengganti itu wala yakhafuna laumata laim. Coba lagi. Wala yakhafuna laumata laim. Yang pertama cinta. Coba lagi, yang pertama cinta. Kedua lemah lembut kepada mukmin. Ketiga izzah. Punya ketegasan, punya harga diri. Ya, izzah itu ya, punya ketinggian, punya kemuliaan. Kepada siapa? Kepada kekafiran, kepada keburukan. Dia punya kemuliaan, izzah. Yang keempat, sungguh-sungguh. Yujahiduna fi sabilillah. Yang kelima, enggak takut celaan, yang suka mencela. Yang paling harus kita sadari di ayat yang terakhir, potongan yang terakhir ini yang menjadi penutup dan semoga menjadi pelajaran buat kita. Dzalika fadlullahi. Coba lagi. Ayo yang keras sama-sama, ini penting. Dzalika fadlullah. Yu'tihi may yasha. Dzalika fadlullah. Itulah karunia Allah, yu'tihi, yang Allah berikan kepada mereka, mayyasha, yang mana Allah menginginkan mereka untuk dapat. Jadi kalau kita tiba-tiba cinta sama Allah, kita lemah lembut terhadap mukmin, kita punya izzah, kita nggak takut celaan orang-orang yang suka mencela, kita sungguh-sungguh, itu bukan hebatnya diri kita, itu adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Dzalika fadlullah. Dzalika apa? Fadilah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka doa yang kita perbanyak malam hari ini adalah, ya Allah, jadikan kami generasi pengganti, bukan generasi yang digantikan. Ya Allah, jadikan kami generasi baru di Bandung ini, yang menutup LGBT, yang menutup kemaksiatan. Ya Allah, izinkan kami ya Allah untuk kemudian menyuburkan majelis,
menyuburkan warung-warung makan gratis, menyuburkan fasilitas dakwah sehingga tutup tempat dugem tuh ya Allah. Orang tidak mau lagi masuk ke tempat hiburan, orang masuknya kepada masjid-masjid yang ada. Harus begitu. Maka kawan-kawan sekalian, pilihannya sekarang cuma dua. Digantikan atau menggantikan. Ulangi. Digantikan atau menggantikan. Cianjur tertimpa musibah. Gimana respon kita? Kalau masih santai, nggak ada niatan untuk bantu, nggak ada niatan untuk memperhatikan, udah digantikan. Nabi meyakini ini tentang kompetisi kita di depan Allah Azza wa Jalla. Kita tunjukkan, ya Allah izinkan saya yang menggantikan. Pilih saya ya Allah untuk menggantikan generasi ini. Kalau memang saya lahir tahun 80-an, lahir tahun 90-an, ya Allah mudah-mudahan saya yang menggantikan generasi ini. Itu doa. Jangan sampai kita jadi generasi yang digantikan. Digantikan itu cuma dua kemungkinan, dimatikan cepat, ya kan? Ditimpakan musibah, atau dibuat kita tidak berprestasi, tidak berkarya. Jangan mau. Jangan mau kita. Bukan berarti yang mati cepat, mati dahulu itu buruk, enggak. Tapi kemudian kita jangan mau digantikan oleh generasi. Karena apa? Sunnatullah ini akan bekerja. Coba ulangi. Ente mau mabok, mau judi, mau pinjol, tenang. Al-Quran sunnatullahnya akan bekerja. Semakin rusak sebuah generasi, semakin cepat kehadiran generasi yang menggantikan. Semakin gelap malam, semakin dekat fajar menyingsing. Allahu Akbar. Ya sekarang majelis-majelis tumbuh. Ngobat di mana-mana, narkoba di mana-mana. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, santri-santri Abi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertahanlah dalam celaan. Coba lagi. Kadang-kadang yang mencela orang dekat. Nih suami pulang. Istrinya kadang-kadang enggak sabar. Ngaji terus gitu. Hidup enggak berubah-berubah, ini ngomel aja. Ini kalau enggak kuat enggak ngaji lagi. Istri udah baik-baik, kalau enggak kuat-kuat repot. Maka kawan-kawan sekalian, itulah yang dapat Abi sampaikan, dan ayat ini ditutup dengan wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas. Coba sama-sama wasi', coba lagi. Karena kita pengen karunia, maka Allah mengatakan mintalah karunia karena aku wasi'un. Al-wasi' itu artinya luas. Meluas bahasa Arabnya musi'un. Jadi salah satu rizki, doa-doa para ulama tentang rizki, Allahumma inni rizqan tayyiban, wa rizqan halalan, wa rizqan wasi'an. Coba lagi. Rizqan tayyiban, wa rizqan halalan, wa rizqan wasi'. Rizki yang lapang. Karena salah satu rizki itu kelapangan. Lapang bergerak, lapang beroperasi. Ya, kita lapang berdakwah, lapang hidup, wasi'. Maka Allah menutup ayat ini dengan wallahu wasi'un. Kenapa Allah pilih Asmaul Husna wasi'? Supaya kita kemudian punya pengharapan, semoga dengan keluasan Allah itu Allah mengaruniakan generasi pengganti ini sama kita. Amin. Dan yang terakhir, wallahu wasi'un alim. Allah Maha mengetahui, Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Abi tutup dengan mengajarkan doa. Ini doa supaya dicintai Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Tirmizi Ahmad. Allahumma inni, coba lagi. As'aluka hubbaka. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ulangi. Wa hubba man yuhibbuka. Dan aku memohon cinta orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin
wa yuqarribu ila hubbika, dan aku ingin dikaruniai cinta terhadap amal yang amal ini dapat mendekatkan diriku untuk lebih mencintaimu. 3, ya Allah, minta cinta darimu, minta cinta dari orang yang mencintaimu juga, lalu kemudian minta mencintai amal yang bisa membawa aku makin dekat untuk mencintaimu. Pelajaran dari sini adalah minta cinta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak. Coba lagi. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, minta cintamu ya Allah. Rasa-rasanya kalau engkau mencinta ini, mudah-mudahan hutang lunas. Mudah-mudahan kalau engkau mencintai aku, kan engkau mencintai ya Allah, engkau sayang sama aku, kasihlah jodoh ya Allah. Gak kuat, udah dewasa begini hidup sendiri, ngelamar di sini ditolak, ngelamar di sana. Ya Allah, ya Allah, datangkan suami yang baik ya Allah. Saya muslimah bisanya menunggu ya. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, karuniakan cinta. Wa hubba, coba lagi, ma yuhibbuka, dan aku minta cinta orang yang mencintaimu. Ini penting. Nggak butuh kita cinta orang yang nggak cinta sama Allah. Orang yang nggak cinta sama Allah, dia cinta sama dirinya sendiri. Antum minta-minta cintanya, sama sekali nggak ada manfaatnya. Tapi kalau dia cinta sama Allah, berarti dia menuju Allah. Dan ketika dia juga mencintai antum, mudah-mudahan kita dibawa ke Allah. Amin. Wali-wali Allah kita, orang-orang soleh. Wa hubba ma yuhibbuka, ya Allah, datangkanlah cinta dari orang-orang yang juga mencintaimu. Kalau kita dicintai, ditemani orang-orang yang mencintai Allah, kita nggak repot. Tapi kalau kita dicintai, ya, orang ngefans sama kita, dia nggak ada hatinya ke Allah, itu nanti akan bikin kita repot di dunia. Jadi gimana kalau minta cinta manusia yang apa kita minta cinta? Apa di sini kita diajari oleh Nabi? Minta cinta. Wa hubba man, coba lagi. Wa hubba man yuhibbuka. Enggak harus dilebur karena hadis ini. Jadi boleh bacanya wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, berikan kami cinta orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin, coba lagi. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ya Allah, karuniakan saya mencintai amal yang amal ini membawa dekat kepada cintamu. Kalau memang amal ini ngasih makan, karuniai saya ya Allah untuk cinta ngasih makan orang. Ya Allah, kalau engkau menganggap amal ngajar Quran ini engkau cintai, jadikan saya cinta ngajar Quran. Kalau engkau melihat amal sedekah ini membuat lebih dekat kepadamu, jadikan aku mencintai amal sedekah kepadamu, insya Allah. Siap? Minta cinta Allah, minta cinta manusia yang mencintai Allah, minta cinta kepada amal yang amal kita membawa cinta kepada Allah. Tuntas? Tuntas. Katakan goodbye pada mereka yang gak cinta kepada Allah. Maka cinta kita akan diuji, kawan-kawan sekalian. Ya, cinta kita kepada Allah akan diuji tentang bagaimana kita kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah ridho atas segala ketetapan Allah. Ya Allah, aku cinta padamu, semua terjadi atas izinmu. Kalau memang ini perlakuan kekasih, aku akan terima perlakuan engkau ya Allah sebagai kekasihku. Sudah. Kalau masih protes bawaannya, kenapa ya Allah terjadi sama diriku? Kenapa ya Allah terjadi? Berarti gak ada cinta di hati kita, yang ada amarah. Maka hadirin sekalian, Allah mencintai kita. Habib Muhammad dari Yaman datang ke pondok pesantren Al-Banjari kilometer 19 sekitar 2 tahun yang lalu. Saya duduk di bawah, saya tengok nih. Mengawali dengan bahasa Arab dan diterjemahkan. Saya ingat betul, terngiang sampai sekarang. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah mudahkan hamba itu datang ke majelis ilmu, insya Allah.
Antum dengan berbagai macam alasan ini datang di saat hujan. Saya kalau makin kosong-kosong gini makin semangat ini. Karena apa? Ini pilihan. Gak semuanya melangkah. Yang hatinya setengah-setengah, hujan, uzur, tutup pintu. Yang hatinya besar cinta kepada Allah, buka, dia terabas bawa jas, bismillah. Mudah-mudahan antum semua dicintai Allah. Maka kepada yang mencintai kita harus sangka baik. Seorang ibu yang mencintai anaknya, anaknya mau keluar rumah ditahan. Anaknya main pisau belum saatnya. Anaknya mau minta HP belum saatnya. Ibu yang mencintai anaknya memilih-milih apa yang untuk dikasih sampai waktunya tepat. Maka hari ini yakin saja kawan-kawan sekalian, Allah mencintai kita. Kalau ada yang kita minta belum dikasih, coba sama-sama, belum saatnya. Nanti kita nggak siap. Allah belum kasih lunas hutang, karena punya hutang aja kelakuannya begitu, ya kan? Maka Allah belum kasih lunas hutang. Allah belum kasih jodoh. Karena nggak punya jodoh aja udah lupa sama dakwah, apalagi nanti punya istri, punya rumah tangga. Allah belum kasih pekerjaan, kenapa? Karena nganggur aja nggak sholat, nganggur aja nggak zuhur, nggak asar. Gimana kemudian kalau dapat pekerjaan bisa hilang itu zuhur asarnya? La haula wala quwata illa billah. Itulah kawan-kawan yang bisa disampaikan malam hari ini. Mohon maaf terlalu malam. Sekali lagi semoga Allah mencintai antum semua, mengangkat permasalahan antum semua, mengabulkan semua hajat antum semua. Semoga kita dihitung Allah menjadi generasi pengganti. Malam ini semoga kita dicintai Allah semua. Ya. Semuanya di hati kita, ma fi qalbi ghairullah. Enggak ada di dalam hati ini kecuali hanya Allah saja. La haula wala quwata illa billah. Kita tutup dengan muhasabah kepada Ustadz Asmaul Husna, kami persilakan.